Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat azakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan di tempat yang semoga Allah Azza Jalla memberikan keberkahan, tempatnya Kampung Tongong. Dan di hadapan kita ada Mas Hanif dan keluarganya, dan juga Mbak Nabila. Dan pada beberapa waktu yang lalu sudah melangsungkan akad di Boyolali. Dan ini adalah bentuk walimah, di mana walimah itu adalah min dalail syukur, termasuk bagian dari rasa syukur. Maka bahkan para ulama menyebutkan doa tahniah kepada pasangan itu adalah setelah walimah, di mana walimatul urs atau walimatul nikah itu adalah tamratul jima. Dalam penjelasan yang lainnya, tamratul jima itu hasil dari ketika suami istri itu sudah ada jima, kemudian bersyukur, maka diajaklah orang-orang untuk bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, di sini hanya beberapa nasihat saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, semoga bermanfaat buat diri saya, pengantin lama, dan bagi pengantin yang baru, serta ikhwan dan akhwat sekalian yang mungkin bisa jadi ada yang belum nganten juga, atau ada yang mau ngantenan lagi, ya, kita siap untuk mendoakan kebaikan itu. Tidak ada yang menolak, karena takdir yang terbaik itu masih menunggu. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asqalani tentang bagaimana ciri-ciri ahli surga, yaitu inna likulli minhum zawjatan. Bagi setiap penghuni surga itu sekurang-kurangnya ada dua wanita. Wanita yang mana di situ? Wanita min ahlil ardh, dari penduduk dunia. Itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Maka di sini nasihat ini nasihat yang mungkin akan menjadi nasihat pernikahan yang terus-menerus terngiang dari kita. Bahkan ketika banyak orang yang sudah menikah, tapi terkadang ketika mendengar nasihat-nasihat seperti ini, oh iya, biar kok aku belum tahu ya. Ada juga yang bilang, ada ini mana mobil. Nah, jadi di situ, subhanallah, bagian dari kebaikan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ad-din nasihat. Nah, disebutkan tentang di Imam Syukani dalam Fathul Qadir menjelaskan tentang makna ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan termasuk min ayati, ayat itu dalail, tanda-tanda, dalil-dalil tentang kebesaran Allah Azza Jalla. Maka ketika kita mentadabburi tentang ayat-ayat ini, adakah ada orang yang ngantenan dalam keadaan
biasa-biasa saja, pakai kaos porot, kemudian sandal jepit, kemudian bersalaman dengan calon mertua, qabil tu nikah, ada nggak yang seperti itu? Nana nggak percaya kalau itu ada yang seperti itu. Ya. Jadi di situ termasuk tanda-tanda itu adalah menjadikan setiap orang yang datang, bahkan pengantinnya itu memberikan hiasan yang terbaik, macak yang paling ganteng, seganteng-gantengnya, kalau perlu ya sangu skuter. Nah, ini tidak mungkin sekarang kita melihat misalnya Mas Hanif pakai kaos porot singlet, ya, kemudian datang ke Boyolali untuk menikah. Saya mau nikah, nggak mungkin di situ. Jelas tidak mungkin. Begitu juga yang ahwat. Tadi sampai saya bertanya kepada Mukai, itu kalau istrinya kakak-kakak iparnya Mukai yang kedua dan ketiga macak atau enggak? Katakan kalau yang sudah ketiga tidak ada yang istimewa di situ. Kalau yang pertama pasti istimewa. Ada yang pakai baju kebesaran, ada yang semuanya ini, bahkan bapak-bapak ini tidak ada yang pakai kaos porot datang ke sini dan kondisi pakai batik, ya, pakai sandal, pakai kopiah. Mesti berusaha untuk menampilkan yang terbaik, memberikan rasa senang kepada orang lain. Ketemu itu bukan yang ini orangnya kaleng-kaleng, ya, asal-asalan datang mosok nikahan pakai baju kayak gitu. Nah, itu pasti bagian yang akan dihindari. Dan ini bagian dari kebesaran Allah Azza. Ketemunya dua orang yang tadinya tidak kenal, tapi kemudian kenal. Kemudian setelah qabil nikah, ya, diterima nikahnya, itu menjadi tahu-tahu tidur bersama, tahu-tahu ada di sampingnya sesosok tubuh yang dulunya tidak pernah terbayang sebelumnya. Nah, pernahkah kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari kebesaran Allah Azza? Oh iya, saya sadar Ustaz, itu adalah kebesaran dari Allah Azza. Tapi ketika kita tahu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza, di situ jelaskan min anfusikum, disebutkan di dalam Fathul Qadir oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa bahwa ini bagian min anfusikum, kata dari diri kalian sendiri. Pasangan itu dari diri kalian sendiri adalah ketika saat itu Hawa itu diciptakan dari dila, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan disebutkan oleh para ulama yang lainnya bahwasanya ini menunjukkan bahwasannya bagian dari pembahasan at-thayyibat lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, begitu sebaliknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sekufu itu bukan masalah pendidikan. Sekufu itu adalah masalah iman dan takwa dan Islam. Makanya di sini kalau ada orang yang saya ingin yang mendapatkan wanita yang seperti ini seperti itu, besok saya besar akan saya belikan cermin yang besar agar bisa bercermin dan mengevaluasi diri. Memang sudah pas, pantas atau enggak? Karena apa? Harus yang sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi tidak akan langgeng. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya al-arwahu junudun mujannadah, idza ta'arafa ikhtalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Maka Nabi SAW bahwasanya ruh itu berbatalin-batalin seperti tentara. Yang saling kenal akan menyatu, yang tidak kenal tidak akan menyatu. Maka kalau kemudian ada pernikahan, sempat ini jadi berita besar
di Bina Madani saat itu ada seorang lulusan di sana nikah dengan sopir angkot. Hafidhah nikah dengan sopir angkot. Tidak ada yang aneh di situ. Yang aneh adalah sopir angkot itu tidak mempunyai background sama sekali agama. Orang biasa, sholat pun belum tentu. Maka saat itu keluarganya ketika mendapati seperti itu ragu. Tapi sudah kejadian. Nah itulah akhirnya ikhwan asatid di sana termasuk Ustaz Marsim, Allah itu memberikan patokan. Ini tidak boleh orang nikah sembarangan. Nikah itu harus dengan yang sefrekuensi. Kalau bersama-sama keinginan suami menginginkan kebaikan, maka istri pun harus menginginkan kebaikan yang sama. Tidak akan menjadi langgeng apabila, karena kalau saling tidak kenal, kebiasaannya laki-laki punya kebiasaan jelek, perempuannya juga punya kebiasaan jelek. Nah, untuk bilang dari masalah semua. Maka di sini orang ketika menikah, kata-kata min anfusikum itu mempunyai, jadi kalau kita bahasanya kopi, karena di sini ada karena dia juga senang kopi, kata-kata itu sudah menjadi blend. Nah, kalau lebih sangat lagi namanya host blend. Terserah kita mau ngeblendnya bagaimana, berapa persen, antara 40-50% Arabica Robusta, terserah. Tapi ini ciri khas kita. Sama dengan nanti ketika kita itu punya kecenderungan, misalnya sebagai seorang suami, saya senang pedas, istri lebih senang pedas lagi. Terus bagaimana? Apakah saya tetap akan dengan level yang sama? Tidak, saya harus naikkan level agar sejajar. Sama halnya dengan agama kita. Istri itu levelnya seberapa? Oh, levelnya lebih tinggi dari suaminya, atau suaminya lebih tinggi dari suaminya. Oh, nah, kita tahu ala birri wat taqwa. Bagaimana menjadikan semangat yang sama untuk kebaikan. Setiap ketemu, setiap mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, jangan ditinggalkan. Karena ketika ditinggalkan, oh itu kekurangan. Itu menjadi sesuatu yang menyebabkan cinta itu tidak langgeng, tidak lestari. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya apa di situ? Disebutkan para ulama bahwasanya tali simpul iman yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau kita itu kepada pasangan kita bagaimana? Kalau pasangan kita itu menjadi lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya itu sebanding cinta kita kepada pasangan kita meninggi, menjadi lebih kuat lagi. Maka disebutkan di situ seperti piramida. Piramida ini di sini adalah atasnya adalah ridho Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang di sini kanan kirinya adalah kekuatan cinta. Semakin dekat dengan ridho Allah Azza wa Jalla, maka kekuatan cintanya akan lebih mengerucut. Artinya apa? Kencang. Semakin dia itu jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin rendah. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Adabul Mufrad satu hadis yang dahsyat sekali dan juga dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam sunahnya bahwasanya ma tawaddani fillah aw fil Islam thumma yufarriqu ahaduhuma illa bidzambin ahdatsa dalam lafadznya ihdahuma atau bainahuma. Tidaklah dua orang saling cinta mencintai karena Allah atau dalam Islam kemudian berpecah, cerai. Tidak lain karena dosa yang dilakukan salah satu di antara keduanya atau dua-duanya. Dalam lafaz yang lain dua-duanya. Maka Imam Nawawi menjelaskan, kalau kita mendapati ada dalam pasangan kita itu adalah jafaf fi muamalati, kering dalam hal
cara berinteraksinya, maka fabda bi taubah. Tsumma aslahallahu bainaka wa bainahu. Maka ketika kita itu memulai mendapati pasangan kita itu interaksinya mulai kaku, kering, tidak ada senyum, tidak ada ucapan-ucapan kebaikan, maka lihat di situ kita memulainya dengan tobat. Karena di situ kaitannya ada dosa yang kita lakukan, ada kekurangan yang kita lakukan menjadikan pasangan kita menjauh dari diri kita. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang atharud dunub, ya, atharud dunub fil fardhi wal mujtama', ya, pengaruh dosa terhadap diri dan masyarakat. Kalau terkadang kita itu banyak melakukan dosa, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, nasihat-nasihat yang berharga itu tidak pernah bisa dianggap dan tidak bisa didengarkan dengan seksama. Seolah-olah itu hanya seperti angin yang berhembus, tidak bisa kita pahami. Nah, oleh karena itu di sini tentang anfusikum. Nah, kemudian sebutannya litaskunu ilaiha, disebutkan di situ agar menjadi tenang, tentram terhadap pasangannya. Dalam ayat yang lainnya liyaskuna ilaiha, dan disebutkan tenang itu satu dengan yang lainnya adalah biasa. Tapi di situ jelaskan tentang arti waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Sebutan mawaddah itu adalah jima. Rahmah di sini adalah aulad. Maka ketika ada rasa cinta, kemudian sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Dalam perjimaan seorang dari kalian itu ada shadaqah. Ada shadaqah. Dan shadaqah di sini adalah burhan. Was shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan, bukti nyata keimanan seseorang bahwasanya yang selama ini telah Allah berikan itu adalah terbaik dan Allah yang mencukupi. Maka ketika kita itu memberikan kebaikan kepada istri kita, pasangan kita, maka itu adalah sedekah yang terbaik. Maka orang itu menjadi tenang. Maka saya belajar banyak dari bapak kita yang sudah sepuh ketika main tenis, ya. Semangat main tenis. Ya. Nah, ketika main tenis sudah sepuh tapi masih kuat rasa ingin menangnya, bahkan sampai curang-curangan, dianggap itu permainan. Tapi ternyata bukan itu yang mencerminkan. Mencerminkan adalah di situ tidak ada ketenangan, meskipun sudah sepuh tapi tidak merasakan ketenangan. Kenapa alasannya? Dan itu yang saya dapati adalah rata-rata ya, waktu itu pensiunan militer, di mana ketika masa mudanya dia itu tugas di mana-mana yang tidak dibersamai oleh istrinya, alias LDRan. Ya, sebutannya di sini adalah mereka kurang bersedekah dan mendapatkan sedekah. Ya, dengan bahasanya diduga seperti itu, kurang jima, sehingga keras sampai tuanya pun keras. Tidak ada rasa lemah lembutnya, tidak ada kelembutannya dan seterusnya. Karena yang ada di situ mengerasnya hati, karena di situ wa min ayati, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Azza Jalla, menjadikan ada orang yang kasar, meskipun itu sebenarnya sudah tidak waktunya lagi kasar karena sudah sepuh, tapi tetap omongannya kasar. Ya, bla 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 seperti itu. Paham? Ternyata ya latar belakang kenapa mereka mendapat seperti itu, salah satunya itu. Asal-asal semoga Allah menjadikan kita semuanya mendapatkan ketenangan dari pasangan-pasangan kita. Nah,
seperti itukah kondisi ketika tidak ada ketenangan? Apakah kemudian setiap orang itu yang tidak mempunyai ketenangan itu bisa dinisbatkan bahwa oh ini mudah orang jimat? Bisa nggak seperti itu? Enggak. Tapi di sini adalah sebagian besar, karena ayat ini kata-kata lintas kuna ilaiha itu benar-benar tenang, sehingga bawaannya itu bukan bawaan yang berapi-api. Cara ngomongnya, cara marahnya itu beda dengan orang yang makanya ada orang yang sudah sepuh tapi masih kuat emosinya, bahkan kurang bijak kata-katanya. Yang lebih dahsyat lagi bukan itu, sudah sepuh tapi masih jorok. Di majmuahnya, di grup-grup itu masih mengirimkan hal-hal yang tidak senonoh. Makanya disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu la yanzuru ila salatah asnaf. Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat kepada 3 golongan. Salah satunya di situ adalah ya orang yang sudah sepuh, ya asy'arizan. Orang yang sudah sepuh tapi berbuat zina, alhamdulillah dari salah-salah. Ya. Nah, dan disebutkan dalam penjelasan bahwasanya ketika dia itu melakukan ini semua itu karena tidak ada ketenangan itu. Maka pentingnya bersyukur bagi kita yang sudah punya pasangan. Allah Azza wa Jalla itu menjadikan nisfuddin kita itu tertutupi dengan pasangan kita. Setengah agama kita itu dilengkapi dengan pasangan kita. Maka yang sebutannya kalau orang Jawa garwo si garenyo benar. Karena itu bagian dari nyawa kita sekarang. Kita menginginkan kebaikan pada istri kita, sebagaimana kita menginginkan kepada keluarga kita juga. Nah, dan ketika disebutkan tentang bahwasannya pasangan itu adalah pasangan di mana apakah mungkin pasangan kita akan menjadi pasangan kelak di akhirat? Ada yang berpikir seperti itu? Jawabannya adalah iya. Karena Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ma'aman yuhibbu. Seorang itu bersama orang yang dicintainya. Dan Syaikhani rahimahullah dalam silsilah Huda wan Nur menjelaskan tafsir dari hadis itu ketika ada pertanyaan, apakah perempuan yang menikah beberapa kali itu akan bertemu dengan suaminya yang pertama? Dijawab, akan bertemu dengan suami yang terakhir, tidak yang pertama. Seperti itu. Maka ada saat itu anak mendapati langsung ketika Syekh rahimahullah menjelaskan tentang hal tersebut. Ada ibu-ibu yang sampai sekarang itu menolak untuk menikah ketika mendapatkan keterangan itu karena dia menginginkan untuk bisa ketemu dengan suami yang pertama. Sampai sekarang. Nah, ini sebagian dari nasihat tentang cinta diambil dari kitab Fathul Qadir oleh Syukani. Tapi di sini ada hal-hal yang ingin tambahkan. Menarik itu adalah ketika kita itu sekarang, ya, Mas Hanif itu adalah petani baru. Sebutannya apa, Mas Hanif? Petani baru. Ya. Maka harus belajar dengan petani-petani lama ini. Dan aflahul falah, ya, aflahul falah man yazra bibudur tajib. Ya. Petani yang baik itu adalah dia bertani dengan bibit yang baik. Ya. Dia bertani menanamnya dengan bibit yang baik. Maka termasuk kebaikan itu adalah ketika orang itu mengetahui ladangnya, tanahnya itu bagaimana. Ya, ladangnya, tanahnya itu gimana? Istri kita, pasangan kita. Karena masanya jadi petani maka harus tahu
ladang yang ditanam itu bagaimana, memperlakukan dia itu bagaimana. Maka seorang petani yang tidak tahu tanah itu gimana, kayak misalnya tanah kita Magelang ini, tanah rendah, berharap dengan cita-cita nanamin kopi Arabica, mantap itu mas, dijamin nggak tumbuh, tidak akan tumbuh, karena Arabica memerlukan tanah yang tinggi. Ustaz pakai kultur jaringan, gagal, belum ada yang berhasil, Maka disebutkan tentang hal tersebut bahwasanya orang harus memahami kontekstual soal suami harus mengetahui apa yang disenangi, apa yang tidak disukai oleh istrinya, karena suami itu adalah petani. Kalau kita ingin menjadi suami yang baik, maka kita menjadi petani yang baik pula. Artinya apa? Kita harus sering belajar bagaimana memperbaharui tanah. Kalau kita itu tahu petani yang nyangkul di sawah, setelah mereka itu manen, apakah dibiarkan begitu saja tanahnya tanpa ada pembaharuan? Diperbaharui atau diperbaharui? Diperbaharui. Tidak mungkin kemudian dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan begitu saja, yang tumbuh itu adalah rumput gulma. Yang lebih dahsyat lagi adalah ketika kita menginginkan tumbuhnya tanaman kita adalah tanaman cabai, mas. Tanaman cabai itu ekstra, perhatiannya itu ekstra. Ya, maka dilihat dulu, Mas Hadi mau bertanam apa di sini? Ya jelas bertanam kebaikan, Ustaz. Iyalah. Gitu. Cuman di sini tanamannya tanaman apa? Kalau di situ betul menginginkan adanya tanaman cabai, maka di situ harus ada ekstra, ada mulsanya, ada penyiangan gulmanya dan seterusnya, itu ekstra. Ini alhamdulillah kalau kita lihat itu tidak seperti nanam cabai, karena alhamdulillah Mbak Nabila sudah, ya alhamdulillah insya Allah wanita yang soleh, insya Allah. Nah, beda lagi kalau misalnya tanahnya ingin dijadikan sesuatu tanah yang lain. Nah, itu disebutkan oleh penjelasan Syekh Shalih Al-Masyari ketika memulai penjelasan terhadap Sahih Muslim. Dan disebutkan kebiasaan suami yang sering terlupakan itu adalah mengucapkan terima kasih kepada istri. Meskipun istrinya itu hanya menyodorkan air putih. Nabi SAW bersabda, "Man ata ilaikum ma'rufan faqaffi'uhu, fa illam tajidu man tukaffi'uhu faqu lahu hatta tara annakum qad kafa'tumuhu." Diriwayatkan Abu Dawud dijelaskan bahwasanya dan Tirmidzi, siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah yang dengan setimpal. Ya, kalau misalnya taruhlah, Mas, sekarang sudah makan bakso dan sate misalnya, balas yang setimpal, bisa nggak? Bikin bakso dan sate yang sama dengan itu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Iya, soalnya nggak bisa. Kalau nggak bisa ada yang setimpal, fad'u lahu, maka doakanlah. Hatta tarokan nakum qad kafakum, sampai waktu sudah melihat bahwasanya itu sudah sebanding. Wa man qala jazakallahu khairan faqad ablagha fi thanah. Dan orang yang mengucapkan jazakallahu khairan itu sudah pas, tepat untuk bisa membalas dengan kebaikan tersebut. Dalam sanjungan kebaikan itu sudah pas. Maka di sini mendoakan istri. Jadi salah satu yang terlupakan lagi adalah meskipun itu tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil. Tidakkah kita tahu bahwa istri kita nanti setiap harinya mereka tidak dalam keadaan yang sama setiap hari. Kadang capek, kadang senang, kadang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Tapi kita sebagai laki-laki pengen
melampiaskan hasratnya kepada pasangan kita. Apakah kemudian antum setelah jima diam saja? Itu kasar. Itu kasar. Maka selayaknya bagi seorang suami untuk memberikan apresiasi, jazakallahu khairan. Karena itu pun Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kebaikan. Antum menjadi lega, menjadi tenang, itu karena mereka itu melayani dengan sepenuh hati. Itu jarang yang dilakukan. Kita bisa tanya sama bapak kita yang sudah sepuh nih, ya, gimana ketika dulu nikah kemudian cuma pernah mengatakan bisa nggak usah dikasih tahu, Ustaz, biasa. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu di sini adalah apresiasi, walaupun itu sekecil apapun. Ya. Maka la tahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan dari satu kebaikan. Walaupun itu cuma air putih, itu jangan disepelekan, karena dari air putih ada kebaikan yang lainnya pula. Kalau diapresiasi, kalau disemeki dari air putih jadi nyoh cukup cilik. Nah, nanti beda lagi. Ya, konsentrasinya sudah beda lagi. Maka di sini pentingnya adanya apresiasi, artinya bersyukur. Dan Nabi SAW itu menjelaskan juga, orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah saja. Man la yashkurin nas lam yashkurin. Dalam lafadznya, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Ya. Orang yang tidak, ya, dalam lafadznya di Imam Ahmad dibalik lam yashkurin nas lam yashkurillah, kemudian lam yashkurillah lam yashkurin nas. Orang yang enggan untuk bersyukur kepada manusia, maka tidak dianggap sebagai bersyukur kepada Allah saja. Begitu pula orang yang tidak bisa bersyukur dengan sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan sanggup bersyukur dengan sesuatu yang besar. Kalau yang kecil saja, sebelum punya anak tidak pernah menyebutkan bersyukur, apalagi nanti ketika sudah punya anak, susah, tambah lagi. Aku jelek matang, malah dimarahin. Bahkan ada orang yang ketika dia mau jima itu sudah takut dengan ucapan bapak ibunya. Karena ibu mertuanya apalagi, itu tadakhul, campur tangan dengan mengatakan, kalau buat anak kasih jarak, jangan deket-deket, nanti nggak kopeng, dia nanti nggak kopeng. Bahkan menantunya itu diancam, nanti kalau ada adiknya lagi nggak usah saksi. Sampai ada yang seperti itu. Ini karena apa? Modernnya kebaikan dari pernikahannya belum sampai kepada orang tua dan mertua. Maka nasihatnya seterusnya adalah buat Mas Hanji, Mbak Nabila, setelah nikah tetap ada birrul walidain, dan justru makin dimatangkan, makin optimal lagi dengan cara birrul walidain. Bukan hanya sekedar pripun Pak, pripun Bu, kabari pun pripun, bukan cuma nanya, tapi datang, peluk, pijetin, senangkan hatinya, doakan. Dan ini paling penting, jangan pernah menceritakan apapun dari kejadian kepahitan ketika berumah tangga kepada bapak dan ibunya. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau sudah punya momongan, jangan pernah dititipin kepada orang tua. Orang tua jadi babysitter, itu bagian dari kedurhakaan. Disebutkan ya, oleh Syekh Ali Sani
ini tanda orang itu durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena setelah nikah itu harusnya anak itu bisa memegang sendiri kendali bahtera mahaligainya, dan bukan sedikit-sedikit minta kepada orang tuanya atau menceritakan kepahitan-kepahitan kepada orang tuanya. Yakinkan bahwasanya nanti kalau cerita kepada ibu, kepada bapak, yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan. Seperti itu harusnya. Karena hakikatnya mengoptimalkan birrul walidain setelah menikah seperti itu. Jangan membebani orang tua dengan yang seharusnya tidak menjadi beban mereka lagi. Apa yang kita butuhkan, keluarga kita butuhkan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan. Sedangkan orang tua kita, mereka itu selain yang mereka sudah menjadi petani yang baik, yang sekarang itu siap memanen apa yang sudah ditanamnya. Antum itu adalah tanamannya dari orang tua, investasi dari orang tua. Al-waladu kasbu walidihi. Anak itu adalah investasi dari orang tuanya. Maka apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita mengalir kepada orang tua kita, diniatkan atau tidak diniatkan, itu mengalir semuanya pada orang tua kita. Makanya di sini pentingnya ketika sudah bersuami ataupun sudah beristri, itu menjadi anak yang lebih berbakti lagi kepada orang tua kita. Bukan hanya basa-basi, nanya sana nanya sini, tapi tidak pernah berkunjung, tahunya hanya ngirim duit dan ngirim kecemasan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Begitu juga seterusnya adalah sebagai seorang suami dan istri, hendaknya berusaha untuk meluangkan waktu untuk beribadah bersama dan mempunyai hobi yang sama. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, taqarrab bi ibadati, amla sadraka binan wa ashudda faqr, wa illam taf'al malaktu yadayka syughlan wa lam ashudda faqr." Wahai Bani Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku akan bantu kemiskinanmu. Kalau engkau enggan melakukannya, tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Aku akan penuhi semuanya dengan kefakiran, dan aku tidak akan membantu kefakiranmu. Dan di sini menjelaskan bahwasanya kalau kita itu bisa mengajak pasangan kita untuk beribadah bersama, entah itu simaan Quran atau simaan hadis, bahkan mengajak pasangan kita ke tempat menuntut ilmu bersama, itu adalah kebaikan tersendiri. Kebaikan tersendiri. Kalau belum mampu, misalnya Ustaz, repot Ustaz, istri lagi hamil, kenapa nggak dia? Lagi hamil Ustaz. Yo, atau catat, kemudian nanti antum sampaikan kepada istri. Itu adalah kebaikan juga. Seperti itulah tentang ta'awun alal birri wa taqwa. Bergotong royong untuk membangun kebaikan, bergotong royong untuk membangun takwa bersama-sama. Karena itu tidak mungkin ego itu tetap dipelihara. Ego itu akan hancur, melebur menjadi satu ego yang sama, yaitu ego bagaimana menjadikan semuanya kita dan pasangan kita bersama-sama ke surga. Begitu juga cita-cita yang paling tinggi adalah bagaimana mengantarkan istri kita itu bisa melakukan haji dan umrah. Ustaz, sekarang kalau daftar haji 32 tahun Ustaz. Sebentar, bukan kaitannya dengan kapannya, tapi harus ada keinginan di situ. Harus ada keyakinan bahwasanya Allah yang mengatur kebaikan itu semuanya. Bagaimana Allah nanti mencukupinya, kapan, kita serahkan kepada Allah saja. Tapi antum sekarang kita ini
mengambil sebabnya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti panjang-panjang kayaknya ada yang ngantuk, ada yang capek, dan pulsanya, memorinya bahkan pun sudah habis. Pada waktu itu alhamdulillah, semoga pernikahan Mas Syahid dan Mbak Nabila diberikan langgeng mawaddah, sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, dan keduanya bisa menjadi pasangan yang tetap ya di dunia dan akhirat. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.